So ya, sesuai judul dan thumbnail kali ini, gue tuh bakalan bikin tier list konten-konten YouTube yang menurut gue tuh rame atau mainstream lah di YouTube. Dan untuk konten kali ini tuh, gue harus kasih disclaimer dulu kali ya. Kalau konten ini tuh berdasarkan opini pribadi gue. Dan gue juga udah menganggap semua konten tuh sama ya. Dan langsung aja ke D-tier. Nah, buat kalian yang gak tahu, channel How To tuh yang kayak gimana? Biasanya tuh channel ini tuh kayak ngasih life hack gitu, yang seharusnya tuh mempermudah hidup. Tapi gue yakin banget pasti cuma ada beberapa persen orang doang nih ya, yang bakal mencontohin atau ngegunain konten How To ini atau life hack di dunia nyata gitu. Soalnya gue tuh pernah lihat beberapa life hack yang gak masuk akal, bahkan cenderung lebih nyusahin daripada mempermudah gitu. Contohnya waktu itu tuh gue pernah lihat ada orang kan ya lagi makan, terus karena sendoknya kebalik nih, dia kan jadi kesusahan ya makannya ya. Terus lo tahu nggak nih apa yang dia lakuin? Nih ya, gue kasih waktu 5 detik, enggak 10 nih, buat kalian pada mikir yang seharusnya apa yang dilakuin gitu. 1, 2, ya 10. Gimana? Udah dapat jawabannya kan? Tapi jawaban lu semua tuh salah. Kalau lu kira cuman sendoknya dibalik doang, enggak. Dia tuh ngambil palu aja. Terus abis diambil palu tuh dia ketok-ketok gitu sendok. Terus abis itu dia lanjut makan kayak nggak ada masalah gitu di hidupnya. Nggak cuma itu doang. Bahkan gue tuh sering banget nih ya ngeliat life hack yang jatuhnya malah nyusahin. Kayak waktu itu tuh gue sering lah lihat video yang kayak masak-masak gitu ya kan. Terus ceritanya tuh nih orang kehabisan garam nih. Nah, kalau pemikirannya orang normal nih ya, normal. Wah, garam di rumahku habis. Aku akan membelinya di supermarket dekat. Nah, kalau pemikiran orang life hack nih ya, wah, garamku habis. Untung aja ada life hack, jadi bisa crafting garam. Nah, ini tuh salah satu konten yang paling berguna ya menurut gue. Soalnya jujur aja tuh, gue tuh ngedit kebanyakan lihat dari video tutorial dibanding belajar di sekolah. Tapi kadang gue merasa kesal sendiri gitu. Soalnya banyak video tutorial yang gue lihat nih ya, nggak semuanya. Kadang tuh nggak to the point gitu. Misalnya waktu dulu tuh komputer gue tuh mati total, dan gue tuh panik banget gila cari cara buat benerinnya ya kan. Dan akhirnya tuh gue nemu solusinya di YouTube. Yo guys, perkenalkan nama saya Joko ya, dari channel bisa nggak sih langsung ke to the point. Dan hari ini saya akan menjelaskan cara memperbaiki komputer yang tiba-tiba mati. Jadi caranya itu sebelum videonya mulai jangan lupa subscribe guys. Subscribe itu gratis. Dan kalau kalian nggak tahu di mana tombol subscribe-nya, kalian tuh bisa klik kotak merah di bawah guys. Ya, jadi lanjut ke kontennya. Jadi pertama tuh kalian pastiin dulu ya tombol pause. Yes, gue yakin banget kalau lu semua tuh udah pada familiar sama konten yang satu ini. Jadi tujuannya konten ini tuh kayak kita ngelakuin tindakan yang membercandain orang lain, terus yang kena pranknya tuh kayak jadi bingung sendiri gitu. Tapi saking kelihatan realnya prank sekarang ini, banyak orang-orang yang ketipu gitu sama mana prankster yang beneran sama mana yang gembel beneran. Gua nggak kebayang gitu kalau tiba-tiba ada orang yang tiap hari cuma nontonin prank doang di YouTube-nya, terus pas malam-malam tuh lagi jalan habis pulang kan ya, habis dari beli barang, terus dicegat tengah malam, serahin gak duit lo, kalau nggak nyawa taruhannya. Abang bisa aja nih bang. Abang ini kan by Muing kan. Saya sering lihat konten abang tuh di YouTube. Pranknya tuh asli banget gila bang. Gue tuh suka banget sama video-video yang baru abang nih. Ngepranknya tuh bener-bener kelihatan nyata, asli, real, no fake, no Unreal Engine. Intinya numero umno lah. Intinya saya ngefans banget lah jadi, sama abang. Jadi gimana nih? Ya bang, saya Sikat tuh gak? intinya fans banget lah gila sama abang. Bahkan saya aja nih ya sengaja nih nunggu jadi first comment gitu di channel abang. Tuh bang, lihat tuh bang. Tuh, channel lonceng notifikasinya saya udah nyarahin, saya spam.
Gila, ini fans berat banget ini, bukan kado. Yes, ini tuh konten yang menurut gue tuh paling bikin penasaran buat gue. Soalnya setiap kali gue nonton tuh ya, gue tuh selalu penasaran gitu. Tapi takut-takut gimana gitu. Jadi biasanya setiap gue nonton video-video horor gitu di YouTube, gue tuh selalu tutupin videonya pakai sesuatu gitu, biar nggak serem-serem. Ya. Kalau bisa tuh gue nontonnya 1 pixel doang. Terus semua lampu di kamar tuh gue nyalahin, kontras monitor gue terangin, suaranya gue kecilin kan. Mungkin gue baru bisa enjoy kali ya nontonnya kalau kayak gitu. Tapi di samping itu tuh, gue tuh selalu respect buat YouTuber-YouTuber horor yang bener-bener serius gitu, kayak cari informasinya dalam banget. Kayak cari informasinya tuh tentang apa yang dibahas tuh dalam banget. Kayak di mana dia tinggal, di mana dia sekolah, siapa nama bapaknya. Dan biasa tuh YouTuber horor ini tuh ngadain live stream di tempat-tempat angker gitu. Dan juga tuh biasanya mereka tuh bawa alat-alat yang udah kayak mau orang syuting gila. Kayak bawa lighting, HT, mic, segala macem. Gila itu sih, gue kesih kalau jadi setan di sana ya, gue tuh udah mau siap-siap ikut casting anjing. Yes, kali ini tuh gue bakal masukin konten animasi. Kenapa bisa gitu? Soalnya jujur aja nih ya, waktu gue mau mulai channel ini tuh gue lihat-lihat YouTuber animasi gitu yang lain, kayak cari referensi pasarnya di mana, mau buat konten kayak apa. Dan gue juga ngeliat salah satu YouTuber animasi Indo nih ya. Dan terus tuh gue mulai menganalisa cara dia bikin kontennya tuh kayak gimana, cari ide segala macem. Dan awalnya gue tuh pikir kayak segampang ini tau gak? Hari ini aku akan membuat konten. Oke bentar, gue mikir dulu mau bikin apa. Selanjutnya tinggal nulis skrip, gambar, edit, dan tada, jadi satu video. Wah, menjadi YouTuber animasi mudah sekali ya. Ya gue dulu kira tuh bakal semudah itu, tapi nyatanya tuh gak segampang itu. Kalau kayak lu tuh harus duduk di WC berjam-jam buat nyari ide. Terus kalau udah tuh lu harus tulis tuh ide satu-satu dijadiin skrip tau nggak, sampai 3-5 halaman di Microsoft Word. Terus lu begadang nih ya, gambarin semua scene-nya. Terus lu ketiduran. Terus lu bangun lagi nih. Lu bangun lagi lanjut ke tahap ngedit. Karena ngejar deadline. Ininya tuh ini nggak semudah apa yang gue bayangin gitu dulu. So ya ini udah end screen ya. Dan gue mau ngucapin thank you sekali lagi buat yang udah kirim-kirim fan art ke IG gue. Dan kalau bisa tuh di post di IG terus di tag guanya ya. Jangan lewat DM, soalnya gue kalau lewat DM tuh kadang gak ada notifnya gitu. Jadi takut ke skip. Dan juga gue mungkin kedepannya bakal sering muncul di channel-channel live stream temen gue ya. Numpang mabar gitu lah. Jadi ya silakan aja yang penasaran live temen gue nih. Channelnya gue kasih di bawah ya deskripsi. Dan oh iya, gue juga pengen tahu dong rata-rata tuh penonton gue tuh umurnya berapa ya. Soalnya gue tuh kalau lagi record suara atau dubbing gitu susah ya, kayak nahan buat kata-kata kasar gitu. Jadi ya kalau masih di bawah umur mungkin kedepannya gue bakal sensor beberapa kata-kata kasar gitu. Ya segitu ya lah dari gue, bye bye. Silence, Wedge. I do not wish to be horny anymore. I just want to be happy.